Halo anak-anak, salam berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Anak-anak sekalian, Ibu Guru harap kalian di rumah tetap sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di video pembelajaran yang berikutnya, yaitu kita masuk di tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan PPKN dengan materi kita yaitu tentang arti penting berterima kasih, minta maaf, dan berbuat baik terhadap sesama. Oke anak-anak, sekarang kita masuk di pembahasannya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk di materi, kita lihat tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia dan makhluk lain sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menuliskan 2 pengamalan berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yang pertama yaitu berterima kasih. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Nah, anak-anak, berterima kasih adalah salah satu cara kita bersyukur. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Sekarang kita lihat yang kedua, contoh wujud syukur kepada Tuhan atas karunia tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Anak-anak, berikut ini adalah contoh wujud syukur kepada Tuhan atas karunia tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Yang pertama, contohnya menyiram tanaman secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, tidak memetik bunga sembarangan. Yang keempat, memberi makan dan minum hewan secara teratur. Yang berikut, merawat hewan peliharaan yang sakit. Yang berikut, membersihkan kandang hewan secara teratur. Ini adalah contoh wujud syukur kepada Tuhan atas karunia tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak sekalian, sekarang kita lihat yang ketiga, meminta maaf. Nah anak-anak, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Meminta maaf itu sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas, tidak boleh terpaksa. Meminta maaf merupakan wujud pengamalan sila Pancasila. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, perlu adanya keberanian. Anak yang pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan hati yang tulus dan ikhlas. Baik anak-anak, yang keempat kita lihat tentang berbuat baik kepada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita harus bersikap baik kepada semua makhluk, baik itu kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jika kita bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan, maka tumbuhan dan hewan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Bersikap baik kepada sesama manusia juga dapat mendatangkan kebahagiaan. Baik anak-anak, yang berikutnya kita lihat contoh bersikap baik kepada sesama. Contohnya yang pertama, menjenguk dan mendoakan teman yang
sakit. Yang kedua, menolong teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, tidak bersikap kasar terhadap sesama. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Ini adalah beberapa contoh bersikap baik kepada sesama. Baik anak-anak, untuk kesimpulan materi kita kali ini, yang pertama, arti penting berterima kasih adalah salah satu cara kita bersyukur. Yang kedua, meminta maaf adalah ungkapan yang diucapkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Juga untuk mengungkapkan perasaan menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk, baik kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik kepada sesama manusia juga dapat mendatangkan kebahagiaan. Itu adalah kesimpulan untuk materi kita kali ini. Baik anak-anak, untuk materi kita tema 2 subtema 1 sampai di sini. Sekarang Ibu Guru akan memberikan penugasan. Untuk penugasannya, Ibu Guru ambil dari buku MBP halaman 5 level 1 bagian B nomor 1 sampai nomor 10. Anak-anak kerjakan di buku tugas PPKN. Jangan lupa menulis soal dan jawabannya. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.